Pada suatu hari, angin topan menyerang desa yang tentram dan aman. Banyak warga desa yang tewas termasuk bapak dan ibunya Kelenting Kuning yang meninggal karena tertimpa pohon kelapa yang tumbang. Akibatnya Kelenting Kuning terpaksa hidup bersama tantenya yang bernama Mbok Rondo Dadapan. Beliau memiliki anak perempuan yang bernama Kelenting Merah, Kelenting Putih, dan Kelenting Biru. Mbok Rondo dan para kelenting lainnya sering berkata kasar kepada Kelenting Kuning dan menganggapnya seperti seorang budak. Duh, cuaca hari ini panas sekali. Kelinting kuning, kelinting kuning. Cepat bawakan aku air dingin, kelinting. Kelinting kuning. Baik, Mbok, tunggu sebentar. Kamu ini ketiduran atau gimana? Maaf, Mbok, aku lagi masak di dapur. Kamu ini saja mencari alasan. Anakku yang cantik di mana ya? Biasanya jam segini sudah pada ngumpul. Seharusnya ada pangeran tampan yang melamar putriku. Mana mungkin seorang pangeran tampan mau melamar putri yang aku sifatnya? Hah? Apa yang kamu katakan tadi? Tidak, Mbok. Kamu pikir aku tidak punya telinga? Maaf, Mbok, aku tidak mengatakan apa-apa. Mbak, aku bawa berita bagus. Iya Mbak, kita dapat undangan. Iya Mbak, aku juga mau minta uang yang banyak buat perjalanan jauh ini loh. Aku juga Mbak. Hai kalian, kalau bicara tuh satu persatu, Mbak ini bingung harus mendengarkan yang mana. Kalian semua mendadak keluar rumah seperti dikejar penagih hutang saja. Aduh, makanya Mbok, jangan berdiam diri di rumah saja. Jalan-jalan seperti kita dong. Hai kamu, kenapa menertawaiku? Tidak, Mbok, aku izin ke dapur dulu. Lihat Mbak, pemandangannya bagus banget. Iya. Segar sekali. Hah? Sayembara apa ini? Sayembara. Barang siapa yang ingin menjadi istri pangeran Ande-Ande Lumut? Wah, bagus ini Mbak. Iya Mbak, iya Mbak. Ayo Ayo, ke Mbak, sana. ayo. Ya, ayo kalian harus siap-siap. Baik, Ayo, Mbok. Mbak. Apakah aku boleh ikut juga, Mbok? Tidak boleh, banyak cucian piring harus diselesaikan. Iya Mbak, nggak usah ada-ada. Kasihan kuning. Kasihan kamu di rumah aja. Ayo, bye-bye kuning. Kelenting Kuning lalu menangis dan pergi menuju tepi kolam. Dia sering ditemani oleh temannya yang paling baik hati dan bernama Putri Angsa. Kelenting Kuning langsung bercerita mengenai keadaannya. Kamu kenapa Kelinting Kuning? Aku gak diizinin ikut kerajaan sama Simbo. Padahal aku kepengen sekali pergi ke sana. Wah, tega sekali Mbok Rondo kepadamu. Tenanglah, aku akan membantumu berangkat ke kerajaan itu. Wah, beneran Putri? Iya, Kelinting Kuning. Hari berikutnya, ketika semua orang pergi ke pesta kerajaan Pangeran Ande-Ande Lumut, Putri Angsa datang ke rumah Kelenting Kuning untuk membantu dia pergi ke kerajaan karena Putri Angsa adalah makhluk sakti. Kelinting Kuning. Aku di sini Putri Angsa. Aku sudah datang. Aku akan membantumu berangkat ke kerajaan itu. Wah, beneran Putri Angsa? Iya, aku akan memberikanmu obat. Wah, obat apa ini? Itu bisa kamu kasih sebagai imbalan kepada Yuyung Kangkang. Terima kasih Putri. Setelah perjalanan panjang, akhirnya para kelenting sampai di sungai yang sangat luas. Mereka bingung ketika ingin menyeberang hingga akhirnya mereka terkejut oleh makhluk yang aneh. Wah, bagaimana ya cara kita menyeberangi lautan ini supaya kita sampai ke kerajaan? Bagaimana ya? Iya, bagaimana ya? Hahaha. Siapa kamu? Aku Yuyung Kangkang. Aku akan harus memiliki tanda ini di jidat kalian. Kalian mau gak? Gak masalah sih, cuma gak apa-apa deh, biar bisa nyamper. Ayo semua, lipat.
Setelahnya kelenting putih, kelenting merah, kelenting biru, dan Mbok Rondo. Yuyu Kangkang sangat senang karena pengikutnya semakin banyak. Dan tidak lama kemudian dia melihat kelenting kuning. Gimana ya caranya aku bisa menyeberangi lautan ini? Aku akan membantumu menyeberangi lautan ini. Tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Apa kamu mau dikasih tanda ini? Ya udah, aku mau, tapi bantu aku untuk menyeberangi lautan ini dulu. Baiklah, ayolah. Aku sudah membantumu menyeberangi lautan ini. Sesuai janjimu, aku akan memberikanmu tanda di dahi. Tunggu sebentar. Kamu mau kalau aku ganti dengan ini? Apa itu? Ini adalah permen. Permen ini akan membuat kamu menjadi tampan. Beneran? Beneran. Baiklah. Kelenting merah, kelenting putih, kelenting biru, dan juga Mbok Rondo akhirnya tiba di kerajaan. Mereka langsung masuk ke dalam istana dan menemui Pangeran Ande-Ande Lumut. Permisi, Pangeran Ande-Ande Lumut. Kalian ada apa kesini semua? Pangeran Ande-Ande Lumut, aku kelenting merah. Pilihlah aku sebagai calon istrimu karena aku sangat cantik. Kamu memang cantik, tapi kamu tidak ngerti. Aku kelenting biru. Pilihlah aku menjadi calon istrimu, Pangeran Ande-Ande Lumut. Kamu juga tidak ngerti itu. Pilihlah aku pangeran, aku lebih baik daripada saudari-saudariku. Kalian memang cantik, tapi kalian bukan kesejamaanku. Bagaimana dengan aku pangeran? Tidak, karena kalian semua sudah memiliki tanda dahi kalian. Dan itu tandanya kalian sudah menjadi pengikut Yuyu Kangkang. Hai kamu kelenting kuning, kenapa kamu di sini? Di rumah banyak sekali pekerjaan. Semuanya kacau gara-gara kamu. Udah pulang aja kamu. Tunggu, siapa namamu? Kemarilah. Nama aku kelenting kuning, pangeran. Karena kami dari yang lain yang kami memiliki kehidupan di sini, aku akan menangis. Akhirnya kelenting kuning lalu menikah dengan Pangeran Ande-Ande Lumut. Mbok Rondo dan para kelenting yang lain menjadi istri Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang lalu menjadi manusia yang sempurna karena kutukan yang sudah hilang. Tanda hitam di dahi para kelenting dan Mbok Rondo pun sudah hilang. Namun sifat iri dan dengki tidak bisa hilang. Meskipun begitu, kelenting kuning bisa bebas dan hidup bahagia di istana bersama Pangeran Ande-Ande Lumut.